Masih mau memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Saya tes dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Belum semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan kita. Haleluya. Sama dengan bagi Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, mana suaranya bagi Tuhan? Yang sebelah sini, jalan namanya, dia luar biasa perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang besar. Katakan, Tuhanku maha, Tuhanku Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan. Nah, sama-sama katakan, dia hidup. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Serukan namanya. Seru. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia siapa? Biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Seru. Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa, mulia. Amin. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya. Serukan nama. Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam nama. Amin. Dia luar biasa. Perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Amin. Sekali lagi, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. 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 Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan lanjutkan untuk dengar firman-Mu dalam sesi yang selanjutnya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Hai guys. Gimana? Masih semangat? Kita berdoa dulu ya. Bapak terima kasih mengucap syukur buat kasih-Mu untuk sesi berikutnya ini kami mau belajar sesuatu. Tuhan urapi kami menjadi anak-anak muda yang jadi teladan, jadi jawaban, bukan jadi batu sandungan, tapi justru bisa menjadi batu loncatan atas hidup orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi kami semua, berkati anak-anak-Mu untuk kami dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin hebat dan kami mau untuk diajar, didik, to be disciple. It's not only to be the follower but we are disciple. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami mau belajar sama-sama. Dalam nama Yesus, haleluya. Siap? Sama-sama katakan? Amin. Perjalanan dalam sebuah kisah hidup tokoh-tokoh Alkitab itu selalu mereka melewati namanya masalah. Itu dimulai dari Adam yang harusnya dia tidak gagal, tapi Adam mengalami kegagalan dalam hidup sampai akhirnya mereka berdua, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terus kemudian harus diusir dari Taman Eden. Setelah dari Adam dan Hawa kemudian muncul kejatuhan manusia, keturunan Adam dan Hawa melakukan sesuatu yang tercela di hadapan Tuhan. Dan di antara mereka muncullah Nuh yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sampai terus kemudian kapal Nuh bersandar di pegunungan Ararat. Tapi ternyata keturunan Nuh juga melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan. Muncullah Abraham. Dari Abraham muncullah Ishak, dari Ishak muncullah Yakub, dari Yakub muncul sampai ke Musa, muncul sampai ke Daud, muncul sampai ke Salomo, dan pada akhirnya muncullah Yesus yang menyelamatkan kita. Saya belajar dari semua tokoh-tokoh Alkitab ini bahwa untuk menjadi orang besar selalu melewati proses yang namanya kehidupan, betul? Makanya tidak ada satupun orang besar yang dihasilkan tanpa melewati proses yang besar dalam hidup. Kalau selagi kita masih muda, maka berpikirlah jadi anak muda yang setiap hari mesti didik. Saya itu selalu punya jam untuk disiplin waktu. Jadi kalau teman-teman, jangan pernah anti dengan kata kaya, jangan pernah anti dengan kata sukses. Karena pada faktanya tadi malam saya cerita ke beberapa rekan-rekan, di Alkitab tidak ada satupun orang yang miskin, tapi di Alkitab banyak orang yang kaya dan diberkati Tuhan. You name it, sebut saja, Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub kaya. Salomo kaya, Daud pasti karena dia raja. Dan mereka adalah orang-orang kaya yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat untuk sebuah bangsa. Tidak hanya menjadi di kampung dan di kota, tapi sebuah bangsa. Dan mereka kaya karena mereka kerja keras, mereka kaya karena mereka bertempur. Dalam hidup itu kita harus selalu bertempur, kita harus selalu berjuang. Tidak akan pernah muncul kata pahlawan tanpa sebuah perjuangan. Daud jadi raja bukan karena diurapi, bukan itu aja. Ada orang yang berpikir bahwa ketika melakukan hal yang rohani pasti instan dipromosikan oleh Tuhan. Ternyata enggak, bahwa ada proses di mana Daud harus ketemu sama Goliat. Sampai kemudian dia menang, dia dipromosikan jadi raja. Maaf ya, segala sesuatu yang rohani itu bagus. Makanya kita melakukan hal yang rohani hari ini. Pengurapan, diurapi, semuanya bagus. Ada orang yang seperti Daud, karena dia setia sama Tuhan, dia diurapi. Tapi kalau kita tidak hati-hati, maka pengurapan membuat kita hidup dalam kemalasan. Ada orang yang merasa diurapi tapi gak mau kerja keras. Ada orang yang merasa dicintai sama Tuhan, tapi gitu, hidupnya tidak mau punya effort untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Saya selalu percaya dalam hidup ini, ada namanya proses tabur tuai. Jangan pernah meminta menuai durian kalau kita tidak pernah menabur benih durian. Jadi selalu ada proses namanya tabur tuai. Nah, di hadapan saya adalah benih-benih masa depan. Kalian adalah benih-benih masa depan untuk gereja dan bangsa. Buat saya, benih-benih masa depan ini tidak hanya cuma sekedar diomongin, tapi kalian harus tertanam. Karena saya percaya kalau kalian tertanam di tempat yang tepat, maka benih itu pasti akan menjelma jadi pohon dan menghasilkan buah. Dan semua orang akan bisa merasakan rasa kenyang lewat hidup saudara. Makanya hidup itu pada akhirnya bukan cuma sekedar diberkati. Tapi hidup itu pada akhirnya harus jadi berkat buat orang lain. Nah, Daud jadi raja bukan karena cuma sekedar diurapi, didoakan, tumpang tangan. Ada orang yang begitu diurapi, tumpang tangan merasa cukup. Enggak. Ketika Daud ditumpahin minyak,
oleh Nabi Samuel, apakah besoknya dia langsung jadi raja? Enggak, masih mengembalakan kambing domba. Makanya orang yang semakin diurapi Tuhan, dia tidak akan pernah gengsi dalam perkara-perkara kecil. Kalau itu memang dipercayakan. Ada orang yang anak-anak muda merasa udah pelayanan di mimbar, terus habis itu merasa udah sharing firman, dan merasa diurapi seperti Daud, diurapi pakai minyak, ditumpangin tangan. Terus kemudian dia kalau disuruh melakukan hal kecil dia merasa, gua gak bisa. Kenapa? Aku kan diurapi Tuhan. Perkara kecil gua gak bisa. Atur-atur kursi gua gak bisa. Ngepel-ngepel gereja gua gak bisa. Kamu bisa gak jadi singer? Aduh, aku kan diurapi Tuhan. Aku gak bisa jadi singer. Aku maunya jadi worship leader. Situ aja kentut fales mau jadi worship leader. Ada orang yang kayak begitu. Makanya jangan pernah gengsi untuk melakukan hal-hal kecil. Cerita tentang hidup saya itu tertumpah di buku ini. Cerita hidup saya, bagaimana saya sampai jadi sesuatu itu karena ada proses. Proses disingkirkan, proses direndahkan, proses dipandang sebelah mata. Tapi saya selalu menganggap bahwa semua bentuk proses dan omongan sampah itu adalah pupuk yang menyuburkan buat hidup saya. Makanya saya hari ini saya pakai cincin. Cincin ini adalah warisan keluarga dari mertua saya, which is really precious, cincin ini. Karena cincin ini ada permatanya. Kalau saya mau tanya sama teman-teman, apa sih bedanya antara batu permata dengan batu jalanan? Ada yang bisa jawab sama saya? Beda? Beda kualitas. Oke, kalian pernah ketemu sama batu jalanan di pinggir jalan? Pernah, setiap hari. Kamu ketemu batu, atau hidupmu jadi batu memang? Atau jadi batu sandungan nih kau? Setiap hari kita akan ketemu dengan batu di pinggir jalan. Nah, sekedar info ya. Batu permata, diamond dengan batu jalanan, itu sama-sama produk bumi. Jadi bumi ini mengeluarkan produk bebatuan. Ada batu jalanan di pinggir jalan yang biasanya ditendang-tendang. Makanya hidup itu jangan kayak orang jalanan. Kamu akan tertendang-tendang dan gak punya harga diri. Hidup itu harus seperti batu permata, jangan kayak batu jalanan. Batu jalanan kelihatan besar, kelihatan di pinggir, kelihatan. Tapi sorry, ada anak Kristen yang kelakuannya kayak, I'm sorry to say, ya kayak di pinggir jalan. Ngomong kayak anak jalanan. Batu jalanan itu tidak pernah ditempatkan di jari. Batu jalanan itu maaf ya, biasanya kalau udah di pinggir, motor mau lewat atau kalian jalan kaki biasanya suka ditendang kan. Makanya jangan jadi orang jalanan supaya tidak tertendang dalam kehidupan. Dan kelakuan juga jangan kelakuan anak jalanan. Supaya akhirnya kamu ditendang dan tidak diperhitungkan. Nah, bedanya batu jalanan, batu di pinggir jalan dengan batu permata ini adalah sama-sama produk bumi, tapi beda proses. Bedanya apa? Oke, untuk batu jalanan di pinggir jalan tidak perlu proses. Cukup di pinggir, kalau mau dipakai ya dipakai, kalau enggak ya dibuang. Cukup di pinggir, gak ada nilainya. Dan biasanya banyak. Tapi untuk batu permata, it's a diamond, permata itu harus digali. Permata itu harus ditambang. Makanya segala sesuatu yang ditambang dan digali pasti mahal. Kalau batu jalanan adanya cuma di pinggir jalan. Dan kadang orang gak peduli. Alah batu jalanan, alah. Makanya kenapa kita tidak diperdulikan sama pemerintahan, sama pekerjaan, sama masa depan. Ya mungkin karena kita cuma jadi Kristen jalanan. Kita jadi anak jalanan. Iman kita cuma iman jalanan, cuma iman-iman di pinggir itu. But you have to be like a diamond. Diamond, permata, dia tidak ada di pinggir jalan. Diamond, permata, itu selalu di dalam bumi. Apa yang dilakukan oleh para penambang untuk bisa menghasilkan diamond, untuk bisa menghasilkan permata? Maka batu permata itu harus digali, harus ditambang. Makanya kalau hidupmu mahal, setiap hari gali dirimu,
tambang dirimu. Keluarkan potensi yang terbaik dari dalam dirimu. Makanya kita perlu menggali skill, menggali kemampuan, menggali potensi setiap hari di dalam hidup kita. Jangan cuma jadi orang Kristen yang kayak begini. Mohon maaf ya, di pinggir jalan cuma duduk, nggak ngapa-ngapain. Di pinggir jalan, batu jalanan itu cuma dilihat. Kalau menghalangi, ditendang. Dan batu jalanan tidak pernah ditempatkan di jari. Batu jalanan cuma ditempatkan di pinggir. But diamond itu selalu digali, selalu ditambang. Dan biasanya begitu digali dan ditambang, maka batu permata itu mesti dikikis, mesti diproses, mesti dipangkas. Nah terkadang dalam hidup kalau mau jadi sesuatu, maka belajarlah untuk mau diproses, mau dibentuk, mau dikikis, mau dipotong, mau dibaharui, mau dihaluskan, mau untuk dijadikan. Dan itu tidak mudah, biasanya sakit dan menyakitkan. Makanya anak-anak muda, mental itu harus jadi mental pejuang. Mental itu adalah mental pahlawan. Dan tidak ada pahlawan yang dihasilkan karena tidur-tiduran. Setiap pahlawan dihasilkan karena ada sebuah medan pertempuran. Maka setiap hari bertempurlah, belajarlah, gali potensi. Supaya lewat hidup kalian muncul sesuatu yang berharga namanya permata. Karena kalian bukan batu jalan, but all of you are a diamond in his eyes. Kalian semua permata di hadapan Tuhan. Tapi tergantung kita. Kamu permata atau kamu batu jalanan? Karena permata dan batu jalanan sama-sama produk bumi. Sama-sama di dalam bumi. Ada anak Tuhan, anak gereja yang gerejanya sama. Tapi mentalnya kayak mental jalanan. Tapi yang satu, the character is like a diamond. Dan permata itu, diamond is really precious. Sangat bernilai, sangat mahal. Dan saya nggak tahu, kalian mau jadi yang batu jalanan atau jadi permata? Kok kayaknya lemes amat sih? Kalau batu jalanan, ya cuma di pinggir jalan. Makanya sorry ya, satu kali Paulus bilang sama Timotius, bisa dibukakan nggak ayatnya? 1 Timotius. Tadi file yang sudah saya kirim, kita mau baca sama-sama yuk. 1 Timotius 4 ayat 12, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wait sebentar. Timotius melayani Tuhan dalam usia yang masih sangat muda. Dan hari itu Timotius tiba-tiba dikirimi surat sama Paulus. Timotius adalah anak didik dari Paulus. Timotius itu selalu merasa gini, aduh aku masih muda sedangkan yang aku pimpin orang-orang tua. Aku masih muda sedangkan yang aku gembalain orang-orang tua. Aku masih muda sedangkan jemaatku orang-orang tua. Tiba-tiba ditegur sama Paulus. Makanya tadi yang saya katakan dari awal. Kepercayaan diri itu perlu muncul di dalam diri kita. Terus kenapa kalau kita muda? Yang penting kita manis. Terus kenapa kalau kita muda? Yang penting kita berdampak. Terus kenapa kalau kita muda? Yang penting kita berisi. Pada akhirnya dunia tidak mengenal usiamu. Pada akhirnya dunia mengenal potensimu. Potensi itu berbicara lebih banyak daripada sekedar usia. Nah hari itu Timotius dia agak rendah diri. Karena dia merasa aduh anak muda bisa apa sih? Dan biasanya anak muda itu kamu tahu apa sih? Kamu masih muda, perlu banyak belajar. Kita kadang ngalamin kayak begitu, bener gak? Ya kan? Kamu masih muda itu bisa apa? Kita kadang disisihkan, direndahkan, diomongin. Persis seperti Daud. Daud itu di antara keluarganya dia yang paling muda. Makanya waktu Isai buat makan-makan, waktu dia potong lembu karena Nabi Samuel mau datang, Daud gak diundang. Kenapa Daud gak diundang? Dia yang paling muda plus dia bukan prajurit. Makanya hari itu Daud tidak diundang. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu tidak masuk hitungan dan golongan dari orang-orang yang selalu mau melibatkan kita. But hari itu Paulus bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau orang muda. Dia ditegur sama bapak rohaninya. Paulus kalau tegur seseorang, dia tegur keras, tegas, jelas.
Makanya kalau kita mau didik seseorang, gak bisa Pak, didikan melempem-melempem. Gembala-gembala, pembina rohani, didik anak-anak muda, jangan ketika mereka salah, jangan bilang begini, kamu jangan begitu, nanti kalau kamu begitu, nanti kamu jauh daripada Tuhan. Enggak. Tanamkan di dalam diri anak muda, bahwa didikan sekeras apapun itu menghasilkan mental yang kuat. Katakan amin. Kita terkadang ya, kita itu terdidik dengan pola-pola yang I love this one, mengasihi tapi tidak mendisiplinkan. Kita kadang ya we love but we not discipline. Saya di dalam pekerjaan, Johan tahu ini, 2 minggu yang lalu ada manajer saya, tadi malam saya ceritain ketika teman-teman sharing sama saya. Saya tuh kadang suka kalau ketika duduk 4-5 orang sambil sharing dan nongkrong. Saya bilang sama dia, kalau kamu gak urus pekerjaan dengan benar, saya disiplinkan. Oh dia buat pekerjaan yang sembarangan. Saya bilang, kalau kamu buat kedua kali, saya disiplinkan. Dia buat lagi. Sampai ketiga kali, kalau kamu buat sembarangan, saya disiplinkan. Benar, ketiga kali, saya pecat. Pemecatan kan kayaknya hal yang gak enak. Buat seseorang, dan apalagi yang melakukan itu adalah seorang hamba Tuhan. Tapi saya belajar di dalam hidup. Terkadang baik belum tentu mendidik. Terkadang mengasihi harus seimbang dengan mendisiplinkan. Latih anak-anak muda kita. Hidup harus benar dikasihi, tapi disiplin. Kenapa? Because you are not follower, you are disciple. Murid itu dididik. Murid itu diajar. Murid itu dijadikan. Kalau follower cuma dikasih tahu. Kalian pernah tahu penonton sepak bola? Tahu kan? Ya kan? Penonton sepak bola itu biasanya beli menonton karena ikut-ikutan. Dan biasanya mereka gampang terbakar, sulut emosi karena ikut-ikutan. Yang satu marah, yang satu tepuk tangan, yang satu teriak bakar, stadion dibakar. Dan itu terjadi di Malang gitu. Mental follower itu cuma ikut-ikutan. Didik dari awal, mental kalian bukan ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan, that's just only follower. Tapi mental itu mesti disciple. Disciple itu memutuskan sendiri karena apa yang dia percayai. Teman-teman pernah tahu gini gak? Pernah denger gak atau ketemu? Follower kayak begini. Kamu ke gereja ya? Iya, aku ke gereja. Kalau kamu? Ya, kalau kamu ke gereja, aku juga ke gereja. Pernah ketemu kayak begitu? Hah? Pernah? Kamu pelayanan ya? Iya. Ya, kalau kamu pelayanan, aku juga pelayanan. Terus kalau enggak, kamu doa puasa ya? Iya. Ya, kalau kamu doa puasa, aku juga doa puasa. Mental follower itu cuma ikut-ikutan. Tapi mental disciple itu mental didikan. Makanya kalian itu mesti duduk, mesti terdidik. Bukan dikasih tahu. Dan murid tidak perlu nunggu instruksi. Karena murid selalu punya inisiatif. Ada anak muda yang mesti dikasih tahu. Misalkan ada sampah, mesti dikasih tahu. Boleh enggak bantu dibersihkan sampahnya? Murid tidak perlu instruksi. Karena murid perlu inisiatif. That's disciple. Makanya tanda orang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan tidak kelihatan dari cara angkat tangan gerejanya. Anda tahu tanda sederhana dari orang Kristen itu apa? Dia tidak buang sampah sembarangan. Itu tanda orang Kristen. Itu ada tisu itu. Gak tahu siapa yang buang. Ini ada tisu di depan. Kamu yang buang? Oke. Bukan dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Oke. Mana tisunya? Saya tanya, siapa yang buang tisu ini? Kok kalian kayak Kita belajar ini. Siapa yang buang tisu ini?
Hah? Oke. Kekristenan itu selalu dimulai dari hal sederhana. Saya mau tanya buat kalian. Yesus melakukan mujizat yang spektakuler. Mujizat yang aneh-aneh lah. Mati bangkit, sakit sembuh, lumpuh berjalan. Yesus punya 12 murid yang setia dengan dia. Sekalipun pada akhirnya satu orang mengkhianati dia. Terus ketika Yesus buat pelayanan spektakuler. Wah, lumpuh berjalan, sakit sembuh, buta melihat. Di mana Yesus ada ribuan orang datang. Itu spektakuler. Terus satu kali Yesus ketemu sama murid-muridnya. 12 murid. Ketika dia ketemu sama murid-muridnya. Dia bilang begini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan melayani. Tiba-tiba besok Yesus bangun paling siang. Yang ada di pikiran murid-muridnya bilang apa? Oke. Yesus ketemu dengan murid-muridnya, 12 murid-muridnya. Ketika dia melakukan pelayanan spektakuler. Sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan. Terus kemudian Yesus bilang begini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, mainkan melayani. Tiba-tiba besok Yesus naruh baju sembarangan, naruh sendal sembarangan. Kira-kira yang ada di kepala murid-murid apa? Murid-murid akan bilang begini. Ngomong doang bos. Katanya anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Bangun udah siang. Baju minta dicuciin. Terus kemudian Yesus bilang begini, anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan melayani. Kira-kira yang ada di kepalanya murid-murid itu bilang apa? Saya mau tanya, kalau Yesus bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani, mainkan melayani. Kira-kira yang cuci baju siapa? Yesus. Kira-kira yang bangun paling pagi siapa? Yesus. Makanya dia bisa bilang begini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Layak dia bicara seperti itu. Jangan sepelekan perkara sampah. Why? Saya bukakan ke kalian. Singapura, 60% mereka gak percaya Tuhan. Tapi negaranya makmur. We believe in God, kita percaya Tuhan, tapi negara kita gak makmur. Singapura tidak percaya Tuhan, tapi negaranya bersih. Kita yang udah percaya Tuhan ke gereja sembah, diurapi, buang sampah. Sampah di mana-mana. Sembarangan. Habis makan lempar piring kanan kiri, pangpung. Nyetir lampu merah ditabrak. Apalagi? Tangan gemetar di gereja, ketemu pacar, bibir juga. Buat saya, layakkah kita disebut sebagai anak Tuhan? Makanya mulai hari ini belajar jadi anak Tuhan yang peduli sampah. Hal kecil. Emang Tuhan dimuliakan dengan aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Enggak. Tuhan dimuliakan dari tindakan kita yang sederhana. Peduli sampah. Kalau yang kotor saja saudara peduli. Apalagi demi sesuatu yang bersih. Saya secara pribadi saya bilang sama istri saya. Kamu tenang ya. Kalau kamu nikah sama aku, tenang. Masa depanmu pasti terjamin. Kenapa? Karena jemaat se-Indonesia aku urusin, apalagi hidupmu. Cile. I do the same things with my son. Anak saya Bradley, namanya Bradley Amadeus, usia 2 tahun. Dan saya tanamkan dari kecil untuk dia setia sama Tuhan. Tanya sama Johan, dari rumah. Pagi ini istri saya kirimin saya video. Anak saya Bradley. Lucu banget ya.
Saya liatin ya. Anak saya Bradley itu usia 2 tahun, ganteng, tenang persis kayak bapaknya. Terus anak yang kedua, cewek, namanya Brittany. Ya kenapa namanya Bradley, kenapa namanya Brittany agak kebule-bulean, ya karena bapaknya agak bule sih, kayak gitu kira-kira. Hari ini saya tanamkan anak saya sejak dari kecil untuk mengasihi Tuhan. Jadi anak saya itu kalau mau makan, bahkan nih sejak dari baby, kalau mau makan itu selalu lipat tangan. Oke, come on Bradley, you have to pray first. Dia lipat tangan, dia langsung dia bilang gini. Terus dia doa, dia tahu. Bahkan usia dia 6 bulan kali udah kita ajarin untuk dia lipat tangan dan berdoa. So, dan dia tahu bahwa ketika saya bilang, oke, come on, before you sleep you have to pray. Dan dia berdoa. Anyway, mbak di rumah bukan Kristen, mbak saya Muslim. Mbak di rumah, masak, bersih-bersih, Muslim. Tapi mbak saya kalau udah Bradley lipat tangan, ayo nak berdoa, udah sebut nama Yesus. Karena buat saya nggak ada gunanya kita memenangkan orang yang sudah percaya sama Tuhan. Tugas kita adalah memenangkan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, anak saya berarti dari kecil, usia 8 bulan, sudah kita tanamkan. Itu tadi, kita tanamkan benih untuk setia sama dan cinta sama Tuhan. Kalau dia mau makan, dia selalu, oke, make a praying hand. Dan dia berdoa. Kadang saya berdoa, oke, Bradley, come on we pray, Father God, thank you, bless for the food, in the name of Jesus we pray. Dan kemudian dia bilang, say amen. Dan hari ini, istri saya kirimkan video ini. Usia 2 tahun, tapi kalau dengar lagu praise, dia sudah pasti ambil mikrofon. Praise the Lord, oh my Lord, oh my Lord. Karena saya percaya sejak dari kecil kalau benih itu sudah dipersiapkan maka akan menghasilkan pohon dan berbuah banyak buat bangsa dan negara buat kerajaan sorga. Apa yang saya lakukan kepada anak saya bilang sama Bradley, you already 2 years and is really smart. Anak saya itu biar usia 2 tahun dia bilang begini, oh daddy, no daddy, no. Apalagi kalau dia tahu, saya kadang pulang karena kadang biasanya capek tuh sama Johan. Dan ya kebahagiaan seorang ayah memang kalau capek bisa peluk sama anak. Ya. Makanya tolong diingat bapakmu ya, kamu tadi lupa lo bapakmu itu. Ya. Bradley usia 2 tahun, dia ngajarin saya banyak hal. Kalau saya capek, saya sebagai bapak ya, saya sebagai bapak itu rela kerja keras, banting tulang. Yang penting Bradley dapat susu terbaik, masa depan yang terbaik. Bapak model saya aja tahu yang terbaik buat anak, apalagi bapak kita di surga. Jadi gak usah khawatir dalam hidup. Ya. Dan Bradley ini mengajarkan saya tentang arti pengampunan dari Yesus. Kenapa? Karena satu kali ketika Bradley usia 8 bulan, waktu itu saya baru pulang dari kantor, saya lihat anak saya Bradley di kamar lagi nangis. Wah. Terus kemudian saya panggil istri saya, sayang Bradley lagi nangis. Istri saya bilang gini, sayang coba kamu lihat pampersnya, jangan-jangan dia pup buang air, makanya dia nangis. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan, saya buka pampersnya dia. Waduh, begitu buka pantatnya tuh kotoran udah di sini. Dan baunya, ampun, bau banget. Ya kayak dosa-dosa kita lah, bau banget dosa-dosa kita ya. Terus apa yang saya lakukan? Saya nggak jijik sama kotoran. Maaf, saya nggak jijik sama kotoran anak saya Pak. Kalau bahasa kasarnya, saya nggak jijik sama tai-tainya anak saya. Kenapa? Saya sayang sama anak saya. Yang saya lakukan, saya ambil tisu, saya lap pantatnya Bradley. Saya lap sampai bersih. Terus saya peluk dia. Saya belum pakaikan dia pampers sama pakaian. Dan ternyata nggak sampai 1 menit, tiba-tiba wajahnya begini. Ternyata buang kotorannya belum selesai. Cuma gue udah peluk dia nih. Saya udah peluk dia. Tiba-tiba daddy. Tiba-tiba itu baju bersih itu penuh dengan kotorannya dia. Apakah saya marah? Enggak. Kenapa saya enggak marah? He's my son.
dia anak saya. Saya tetap peluk dia, Bradley, that's okay Bradley. Padahal itu Pak, baju udah penuh dengan kotoran. Bahkan satu kali Bradley itu habis mandi, saya angkat, hey Bradley, I love you. Begitu saya angkat tiba-tiba curr di wajah saya. Makanya ingat bapakmu ya, kamu ketawa tadi, kamu lupakan bapakmu. Bapakmu yang ngelapin kotoranmu, mamamu yang ngelapin itu, kamu kencing sembarangan ya. Hari ini kamu ada pertobatan pulang ke papa ya. Siapa? Bapak Sagala. Ya, Pak Om Sagala ya. Kau bilang, Bapak aku berdosa terhadap Bapak di surga dan terhadap Bapak. Nanti kau bilang begitu ya. Saya belajar satu hal, kenapa saya nggak jijik dengan kotoran anak saya? Because he's my son, dia anak saya. Persis kayak kita sama Tuhan. Sekalipun kita kotor, tapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Kenapa Tuhan tidak pernah buang kita? Sadari satu hal, karena kita anak. He loves us, dia sayang sama kita. Makanya saya belajar dari Bradley, arti tentang sebuah kedisiplinan, sebuah kasih dari anak. Bahkan ketika Bradley salah, saya akan bilang begini. Biasanya sih saya nggak tega ya untuk mendidik dia. Tapi Bradley ini lagi punya sedikit kebiasaan yang agak berbahaya. Kemarin bahkan di Bandung itu kaca jatuh, gelas jatuh, kena isininya John ya. Terakhir dijahit 2 jahitan. Anak saya Bradley is really aktif. Pokoknya dia bilang kalau saya pulang, saya biasa pulang itu begitu masuk rumah, lepas sepatu, lepas kaos kaki, terus kaos kaki saya itu langsung saya taruh gitu. Biasa tidak saya masukkan di dalam sepatu. Ya biasalah, cowok itu suka teledor. Ya sebenarnya gak cuma saya aja, cowok di sini juga banyak teledor juga. Memang gak ada yang ngaku aja. Sini juga ada kok yang naruh kolor juga sembarangan. Ada kan cowok di sini kan? Ada? Ada kan? Atau gak ada yang ngaku nih? Ada, kita kadang cowok kayak begitu. Nah, hari itu saya belajar dari anak saya. Waktu saya pulang ke rumah, saya baru buka pintu rumah. Saya masih pakai sepatu. Saya sudah lepas sepatu saya. Masih pakai kaos kaki. Tahu nggak yang dilakukan Bradley apa? Anak usia 2 tahun. Tiba-tiba dia datang ke saya. Saya lagi duduk nih, masih pakai kaos kaki. Tiba-tiba dia datangin, dia duduk di depan saya, terus tangannya pegang kaos kaki saya. Daddy off, daddy off. Tahu artinya off itu apa? Lepas kaos kakinya. Daddy off please, off. Saya tarik kaos kaki saya, dia sudah nunggu gitu kaos kakinya. Dia ambil kaos kaki saya, terus dia taruh di dalam sepatu saya. Terus dia taruh sepatu saya, itu di rak tempat sepatu. Hari itu saya merasa, gua orang tua ditegur sama anak. Kenapa dia kayak begitu? Tanya sama Johan. Karena saya juga ngajarin ke dia, setiap dia pakai sepatu atau pakai sendal, selalu saya bilang begini, Bradley, shoes off, slipper off, put on the rack. Dan dia lakukan, anak usia 2 tahun. Dia lepas sepatunya, dia lepas sendalnya, dia bawa sendalnya, anak usia 2 tahun. Terus kemudian ditaruh di rak. Bagaimana kalau dia buang sampah? Tanya sama Johan, setiap saya ngomong ini tanya sama dia. Terkadang dia bandel, tapi ketika kita dikasih tahu, Bradley, put on the trash bin please. Take and put on the trash bin. Dia ambil sampah, anak usia 2 tahun. Makanya harusnya menampar kalian yang udah usia belasan tahun. Anak usia 2 tahun, dia ambil sampah, terus di tong sampah, dia buang. Dan saya selalu mengapresiasi, saya selalu bilang begini, Bradley, good job my son. And dia bilang, yeay. Karena buat saya sederhana, orang yang cinta Tuhan pasti cinta sama lingkungan dan kebersihan. Kayaknya gak ada amin-aminnya nih kayaknya. Kayaknya kalian pengennya kayak begini ya. Kayaknya khotbah-khotbah yang diurapi, rapi. Hey, listen to me. Kalau kalian diurapi Tuhan, pasti jadi orang yang paling rajin, bahkan pasti menjaga kebersihan.
Makanya gak ada lagi di gereja ada sampah. Oke? Oke? Gak ada lagi tadi ada sampah-sampah. Tadi malam itu lebih itu ada botol lah apa segala. Tadi malam ketika saya masuk ke kamar. Ntar anaknya yang mana? Cowok soalnya. Saya lihat dulu. Kutandai kau bang. Mana tadi malam itu? Kutandai kau wajah kau mana? Oh ya ada ini. Barusan saya lihat ya wajahnya. Saya lagi balik ke kamar. Dia pegang botol. Bukan botol minuman keras, bukan. Udah kosong. Kutandai kau bang. Dan hari ini saya lihat di gereja, di persekutuan. Tapi tadi malam saya lihat. Hari ini di gereja dia. Kutandai kau bang. Awas kalian ya. Kau pikir aku bukan pendeta yang sedikit batak? Aku ada bataknya. Aku ada bataknya. Aku ada Cinanya. Kalau mau tahu, aku bataknya Cinanya di mana? Cinanya, handphoneku ada yang Cinanya. Bataknya, BPK udah masuk di sini, jadi gue berasa batak juga gitu loh. Udah, aku tandai pokoknya kau ya yang buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena buat saya, Paulus tegur Timotius, dia bilang begini, oke kita baca sama-sama yuk. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Sebentar, kata ini penting. Mulai hari ini jadilah teladan. Bahkan di dalam hubungan, di dalam pelayanan, di dalam gereja. Hidup itu harus jadi teladan. Teladan itu gini, jadi contoh buat orang lain. Jangan cuma jadi teladan, cuma sekedar bergerejanya, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari. Oh ternyata kalau ada sampah, nanti lain kali kalau kalian jalan ke mall, jalan di pinggir jalan, kalau ada sampah tiba-tiba di depan kalian, jangan gengsi untuk pungut. Ambil sampah itu dan buang di tempat sampah. Ya. Pokoknya yang tadi malam itu yang saya lihat, kutandai kau bang. Kalau kau tidak berubah nanti, kau yang kuambil, kumasukkan di tong sampah. Kutandai kau. Nah belajarlah dalam hidup itu jadilah teladan. Bahkan dari setiap perkataan dan omongan. Mohon maaf nih ya, kadang teman-teman muda ini, teman-teman muda. Waduh kalau ngomong, apa kau? Apit? Apit? Belajarlah, gak pernah orang yang hidup dalam kekudusan mulutnya kotor. Karena orang yang hidup dalam kekudusan dan kenal Tuhan, pasti memperkatakan hal yang kudus dan baik, bukan hal yang kotor. Mulutmu bukan tempat sampah, makanya tidak layak untuk keluar kata-kata sampah. Mulutmu bukan tempat kambing binatang, kebun binatang, makanya tidak layak untuk keluar kata-kata binatang. Mulutmu ini diciptakan untuk menciptakan kehidupan lewat perkataanmu. Makanya Alkitab bilang begini, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Tadi sesi pertama saya bagikan, how we have to self-talk, membangun rasa percaya diri lewat perkataan. Aku diberkati, aku diberkati, aku orang hebat, aku orang besar, aku sukses. Kalau yang keluar dari mulutmu kambing lu, ya gak heran kalau hidupmu jadi kayak kambing. Kita perlu memperkatakan kehidupan, makanya kita perlu jadi teladan terus. Oke. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kalau kita baca ayat ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saudara pikir jadilah teladan, jadi cara bergerejamu? Enggak. Dari cara pelayananmu? Enggak. Dari cara angkat tanganmu? Enggak. Dari cara main musikmu? Enggak. Kata pertama yang Alkitab katakan adalah jadilah teladan dalam perkataanmu. Oke, angkat tangan kanannya. Taruh di bibir, bilang begini, dalam nama Yesus mulai hari ini aku memperkatakan
hal yang mulia dan baik di hadapan Tuhan. Come on. Sentuh bibirnya. Sentuh. Oke, angkat tangannya. Perkatakan dengan iman. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus Tuhan, materekan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Alkitab katakan dalam perkataanmu, dalam apa? Tingkah lakumu. You know what is tingkah laku? Your action, tindakan hidupmu. Makanya jangan orang itu cuma pinter ngomong tapi gak pinter dalam perbuatan. Terus, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam klip berikutnya. Rumusan untuk menjadi teladan, klip berikutnya bisa ditampilkan. Itu ada 5 poin. Menjadi teladan dalam apa? Perkataan, itu omongan. Makanya kalau hari ini ngomong sesuatu yang baik. Jangan gosip, jangan suka ngomongin orang. Apalagi ngomongin orang dari belakang. Karena buat saya ngomongin orang dari belakang berarti posisimu ada di belakang bukan di depan. Kalau orang di depan dia tidak akan pernah ngomongin orang di belakang karena dia sudah di depan. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka keluar kata negatif, gosip, fitnah, kata-kata rendahkan, merendahkan diri, memandang orang sebelah mata, menghujat orang, kata-kata sampah kebun binatang. Saya nggak tahu ya, zaman sekarang itu kayaknya kurang keren kalau nggak nyebut binatang gitu, nggak tahu kenapa. Pernah yang kayak begitu? Kayaknya selalu nyebut binatang, marah-marah selalu nyebut binatang. Ya kayak begitu, tolong angkat tangan. Oh nggak ada ya? Kalian kalau marah bilang apa? Kudus, haleluya gitu. Ada kan kayak gitu kan? Oke, mulai belajar kuasai perkataan. Apapun kondisi yang sedang kamu alami, jangan pernah memperkatakan hal yang buruk. Kalau lagi punya masalah bilang, aku diberkati. Kalau ujian lagi berat, ujian sekolah lagi berat, kamu bilang ini, aku pasti berhasil. Aku peringkat kelas, aku bintang di kelas. Harus gitu, oke? Yang pertama, perkataan itu adalah omongan. Yang kedua, tingkah laku itu perbuatan. Ini penting. Anak muda Kristen jangan pintar ngomong tapi nggak pintar berbuat. Kadang gitu. Kalau teman-teman mau tahu saya, jangan tanya saya secara pribadi. Tanya tuh sama Johan. Tanya tuh sama Mbak di rumah. Tanya sama istri. Nah itu saya. Jangan sampai saya khotbah begini. Saudara-saudara, Tuhan penuh kasih. Tuhan memberkati. Istri saya di belakang. Tuhan menyembuhkan, Tuhan penuh kasih mengasihi. Istri saya bilang, Karena buat saya belajar teladan hidup jauh lebih penting daripada cuma sekedar perkataan hidup. Makanya teladan itu penting. Saya kalau marah sama Johan ini, kalian udah kenal ya Johan? Kakak Johan bisa bangkit berdiri? Tepuk tangan dong. Kalian kalau lihat orang asing kayak lihat dari planet mana nih orangnya. Johan ini dia staff saya. Dia yang ngatur jadwal saya. Dan jangan sedih. Udah staff ngatur jadwal, semua keperluan saya udah pasti dia ngatur. Dia yang akan ngatur jadwal saya, Pak jam segini ketemu sama ini. Oh jam sana pindah sama ini. Oke, saya kadang meeting dalam satu hari itu bisa full. Oke, jam segini Pak, Bapak mesti ketemu Pak Menteri. Habis ketemu Pak Wamen, habis itu harus meeting di sini, harus ke kantor, harus ke PI kadang, harus ke Senayan City. Nah dia semua yang atur. Ya. Pokoknya hidup saya pertama diatur Tuhan, diatur istri, yang ketiga diatur Johan. Ya, emang dia suka ngatur-ngatur nih orang ini, suka ngatur-ngatur. Tadi saya kan lagi sakit perut, saya agak ke toilet, dia udah bilang gini, udah ayo cepet langsung maju ini, udah habis ini ngisi sesi ini. Ya, emang dia suka ngatur-ngatur, tapi dia baik. Ya dia baik, dia staff saya, dia yang tahu saya, jadwal saya. Ya cuma saya yang kelemahannya satu. Jomblo. Ya ganteng sih tapi sayang, ganteng-ganteng mubasir karena masih jomblo. Ya mungkin di Palembang Pak Gembala saya titip buat staff saya Johan. Ya, enggak Pak, bukan dijawab haleluya Pak. Boleh Pak gitu. Bapak rohani banget sih. Itu kayak persis orang kalau ditanya, kamu mau gak menikah dengan aku? Haleluya, bukan itu Pak. Dia tanya mau gak gitu loh ya. Saya titip buat Johan, kamu kemana? Oh ada telepon. Ya, dia masih jomblo, tapi cinta Tuhan, anak Tuhan, sungguh-sungguh. Nanti kalau ada yang mau sama Johan, ya nanti
kita sortir sama-sama Pak. Ya kayak pemilihan presiden Pak, kita sortir itu. Ya kita buat tim sukses di Palembang. Dan dia yang tahu saya persis. Saya kalau ngomong, Jo, jam sekian kita harus meeting. Dan sorry, saya nggak suka telat orangnya. Kalau meeting jam 9, lu datang jam 9.10, mau menteri kayak gue tinggal. Karena saya pernah perlakukan itu ke salah satu wakil menteri. Kita janjian jam 10 datang ke kantor, beliau jam 11 baru datang. Ketika beliau datang, beliau telepon, bro di mana? Udah pindah Pak, saya ada meeting berikutnya. Karena buat saya percaya orang yang kenal Tuhan pasti punya integritas dan karakter. Jadi mulai hari ini bertobat lu kalau lu ke gereja suka telat. Datanglah tepat waktu karena Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat memberkati, maka belajarlah untuk menghormati Tuhan tepat pada waktunya. Saya paling sebel tuh sama ibu-ibu gereja, datang paling telat, pakai sepatu high heels, pegang tas, datang pendeta udah khotbah, kletak, kletok, kletak, kletok gitu. Itu pakai high heelsnya semeter, jalannya kletak, kletok. Terus kan kita kalau lagi khotbah kan, pendeta saudara-saudara percaya saudara diberkati, tiba-tiba semua jemaat itu lihat ini. Gitu. Buat saya orang yang mengasihi Tuhan pasti menghargai waktu, bilang amin. Makanya jadi teladan, gak cuma lewat perkataan tapi tindakan. Terus kalau berdoa kali di gereja begini, Tuhan, aku percaya berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati aku tepat waktu. Bos lu lihat, lu datang ke gereja jam berapa bos? Terus kalau enggak gini, anak-anak muda berdoanya begini. Tuhan, aku percaya Tuhan, masa depan yang terbaik pasti Tuhan akan berikan dalam hidupku. Bangun tidur, bukan rezekinya dipatok ayam. Ayamnya udah jadi ayam goreng saking sorenya. Terus berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghargai Tuhan pasti menghargai waktu. Bilang menghargai waktu. Orang yang menghargai waktu pasti menghargai orang lain. Bilang menghargai orang lain. Makanya selain perkataan omongan, tingkah laku, perbuatan, anak Tuhan harus punya sopan santun. Kita kadang kalau anak Tuhan tuh di gereja ya. Udah ada pendetanya, jalan pendetanya udah di samping. Gak lihat itu. Minimal sama orang yang lebih tua. Salam om. Kalian boleh panggil Bapak Gembala om, tapi khusus saya jangan pernah panggil om. Karena saya bukan om kalian. Saya kakak kalian. Enak aja tadi malam itu. Om. Lu ketawa lu juga panggil gua om tadi malam. Minimal kalian harus punya sopan santun. Oke, kalau ada orang tua lagi ada di situ. Permisi Pak, permisi Om, permisi Pak. Kalau ada orang datang lewat, tadi malam itu pasti ada yang ketemu sama saya lah. Saya lewat, gak disapa gua. Terus ada yang saya lewat begitu, saya lewat dia udah jauh dia liatin. Sampai saya datengin loh, ini. Apa kabar? Saya datengin itu. Orang yang kenal Tuhan pasti punya sopan santun dan murah hati terhadap orang lain. Katakan amin. Ada kan tadi malam begitu kan? Coba saya tanya siapa yang saya sapa? Saya tepuk, apa kabar? Katakan, mana tadi malam tuh? Mana? Anak-anak muda itu. Adalah di ruangan ini. Kutandailah kau. Aduh. Ada itu. Tadi malam waktu mau makan malam, terus mau ibadah KKR, saya lewat, dicuekin. Lo gak lihat gue seganteng ini lo cuekin bos. Gue dicuekin lo tadi malam. Sampai kemudian saya datengin. Apa kabar? Oh ya, om lagi dipanggil. Habis itu saya lewat lagi. Ada anak-anak muda. Apa kabar? Iya, om.
Belajarlah untuk jadi orang Kristen itu lewat perbuatan murah hati. Oke? Saya ajarkan Bradley usia 2 tahun. Kalau dia punya makanan, saya selalu bilang, Bradley, you share to others. Yang datang ke rumah itu ada namanya Mima dan Opita, dia panggil Cece Mima dan Cece Dede. Dia kalau punya makanan, Bradley you have to share others. Oke, ketika dia punya, maka dia kasih sama orang lain. Karena saya percaya anak Tuhan itu pasti murah hati buat orang lain, katakan amin. Anak Tuhan itu kalau ketemu sama orang lain pasti suka menyapa, katakan amin. Anak Tuhan kalau dia murah hati dia pasti murah senyum, kasih senyummu. Itu kelihatan, bukan yang dari, Tuhan aku diurapi. Gak begitu, lewat kehidupan sehari-hari. Awas ya kalau ketemu saya, kalian gak nyapa ya, ku tandai kau ya. Dan kedua, awas kalau panggil saya om, ku tandai juga kau. Ya, panggil saya opa. Opa, sarang yo. Nah ketiga, perkataan, tingkah laku. Ketiga apa? Kasih, mengasihi. That's a very important, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama penting. Kalau teman lagi punya masalah, datengin. Kenapa bro? Ayo, mabuk bareng yuk, bukan gitu. Kalau kita punya teman lagi punya masalah, datengin. Kenapa? Kamu punya masalah? Iya aku punya masalah. Ayo aku doain yuk. Di sini ada yang pernah berdoa buat temannya? Pernah? Oke. Sebelum 2 poin terakhir, lihat kanan kiri. Oke, sesama yang cewek, cowok. Kamu cowok sendiri, kamu sini, duduk di sini. Kamu deketin mereka ya, nggak boleh kamu. Oke. Yang cowok sesama cowok, yang cewek sama cewek. Ayo cari pasangan, doakan, pegang pundaknya. Kalian bangkit berdiri, doakan dia, ucapkan doa yang terbaik. Ayo. Pegang pundaknya, kalau yang bertiga. Oke, saling mendoakan, saya kasih waktu 1-2 menit. Silakan kalian masing-masing berdoa. Ya boleh apa aja lah, lu atur deh. Ayo, sambil peluk, sambil doain. Ayo. Ada teks lagu Goodness of God, multimedia. Matthew, ada teks lagu Goodness of God, bisa ditampilkan nggak? Oke, khusus Matthew juga. Matthew, tahun depan kalau ketemu kamu agak turunin badanmu. Ya. Kamu pasti jarang puasa, kamu harus puasa Matthew ya. Saling mendoakan, saling doakan. He's your sister, he's your brothers. The goodness of God.
Come on, singing all my life. All my life you have been faithful. Every breath able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu, mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih hari ini, for your love is so good. And you really so good. Thank you for your love, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Semua hal dalam hidup kami, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau mengasihi kami tanpa batas. Engkau mengasihi kami dengan sepenuhnya. Karena itu kami hari ini datang, kami memberikan hati kami sepenuhnya. Mari angkat kedua tanganmu, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, setiap anak-anak muda yang datang hari ini Tuhan, Engkau mengurapi mereka. Engkau membawa mereka untuk menjadi teladan, baik dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, kesucian, kekudusan. Sehingga mereka jadi anak-anak muda yang bernilai. Mereka seperti diamond yang beda dengan batu di pinggir jalan. Karena mereka bukan anak jalanan. Tapi mereka adalah anak-anak yang mahal, punya kualitas, dibentuk, diproses, menjadikan mereka menjadi permata yang sangat mahal. Dan mereka adalah permata yang ada di hatinya Tuhan. Siapapun mereka, mungkin mereka lahir dari keluarga yang mungkin pernah broken home. Papa mama sudah pisah. Tapi satu hal, mereka adalah anakmu dan mereka berharga. Titik, tidak ada koma. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, biarkan mereka terus hidup di dalam kekudusan. Mulai hari ini, hidup mereka berubah. Ikuti saya berdoa dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, aku berubah. Aku bernilai, aku berharga. Karena aku bukan batu jalanan. Tapi aku adalah batu permata. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Mari masing-masing sekali lagi berdoa. Sebelum kita tutup untuk sesi hari ini, mari masing-masing berdoa. Mari masing berdoa. Saya ingat satu hal, apapun yang kau impikan, doakan di hadirat Tuhan. Doakan. Engkau sedang mencita-citakan sesuatu. Doakan. Ingat, Dia dengar, Dia tahu, Dia mendengar, dan Dia tahu kapan menjawabnya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Berkati kami, hidup kami berubah, kami menang, kami merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, kasih tos kanan kiri, bilang Yesus baik.